meluahkan hati perempuan, ada sahabat perempuan kita, Yani, di saat usia 14 tahun di mana dia mendambakan seorang sosok pria yang dewasa yang menyayanginya, kemudian ditiduri hingga bertahun dan baru saja bulan Maret lalu ketahuan ternyata ketahuan oleh istrinya. Ini gimana kejadiannya, Yani? Iya, pas tanggal 29 Maret itu kan laki-laki itu ulang tahun pernikahan sama istrinya. Terus saya ngasih kue ulang tahun pernikahan buat dia ngerayain berdua di rumah gitu. Karena apa? Saya nggak ada niat buat merusak rumah tangga dia, nggak ada. Cuma saya ngasih kue biar bahagia, dia happy sama suaminya gitu. Sama istrinya? Saya sama istrinya. Udah besok pagi saya SMS nanyain masalah kue, ternyata istrinya yang buka SMS-nya. Di situ istrinya mau ketemu sama saya. Saya ketemu di suatu tempat bersama istrinya laki-laki itu. Jadi bertiga kalian ketemu? Iya, ketemu. Di situ saya semua dari awal saya kenal sampai sekarang saya ceritain semuanya. Terus kata istrinya, kamu itu nggak salah katanya. Ini kamu korban dari kebejatan suami saya katanya. Terus saya akan bantu kamu buat nikah sama dia karena itu janji suami saya ke kamu katanya. Terus saya bilang, ibu nggak apa-apa, saya bilang gitu. Udah jangan pedulin saya katanya. Anak-anak saya pun sudah kebal. Biar anak-anak saya juga tahu sifat bapaknya itu seperti apa katanya gitu. Setelah saya ketemu istrinya marah, laki-laki itu pergi dan saya berdua ngobrol sama dia. Saya ngobrol, laki-laki itu pergi. Udah obrolan udah saya ceritain semua, saya pulang. Ternyata laki-laki itu malah nunggu di depan di gang rumah saya buat ketemu saya. Terus katanya, kamu salah katanya, kenapa kamu ngomong gini. Padahal saya itu udah ada pikiran kalau sampai ketemu sama istrinya saya ngomong apa aja itu saya udah siap gitu, saya nggak takut lagi. Karena juga saya capek udah lama gini nggak ada status, saya siap. Saya sampai ngomong sama istrinya itu saya berani, saya nggak nangis, nggak apa, saya nggak takut. Saya ngomong, terus saya disalahin sama laki-laki itu. Katanya, kamu kenapa ngomong 9 tahun? Ngomong aja cuma 2 tahun katanya gitu. Oh nggak bisa gitu dong, saya bilang. Saya ini nunggu buat ketemu istri kamu, saya gituin. Sekarang saya udah ketemu, udah saya puas, saya gituin. Saya ceritain semuanya. Terus saya lagi ngomong gitu, istrinya SMS katanya. Oh kamu bagus ya katanya, selama ini kamu mengkhianati saya katanya. Terus laki-laki itu ngomong, sudah ini masalah udah saya selesaikan sama wanita itu katanya. Saya udah nggak ada hubungan sama wanita itu. Wanita itu kamu? Iya, itu SMS ada aku. Terus akunya diem aja. Dan laki-laki itu cuman ngomong ketemu saya, udah buat sekarang nggak usah komunikasi dulu katanya gitu. Udah saya nggak komunikasi, laki-laki itu pulang. Besoknya istrinya masih SMS saya, SMS-nya mungkin karena dia juga kecewa, marah, SMS-nya masih kasar, tapi saya diemin aja. Terus nggak lama dia ngomong, pokoknya kamu harus nikah sama suami saya katanya. Kamu itu korban kezoliman suami saya katanya gitu. Sebentar, saya mau tahu dulu, alasan suami ke istrinya punya hubungan sama kamu apa? Alasan? Emang dia mengaku bahwa dia pacaran sama kamu gitu? Dia ngomong sama istrinya nggak ngaku. Bilangnya apa dong? Bilangnya sama saya cuma main-main. Main-main? Cuman main-main. Terus saya ngomong saya dijanji nikah pun itu katanya cuman ada saya doang. Tadi kalau nggak salah sempat cerita bahwa suami bilang membiayai kamu. Kamu tuh selama pacaran sama si laki-laki ini kamu dapat biaya hidup kah? Dikasih enggak sama apa? Sekali.
Nggak sama sekali. Awal dia ngasih itu hadiah ulang tahun saya, handphone sama uang. Dan semenjak itu dia nggak pernah ngasih apa-apa lagi. Dan saya udah nggak mau sama sekali. Dia tahu rumah saya, dia tiba-tiba udah di depan rumah saya. Saya juga takut keluarga saya tahu, malah tambah kasihan sama orang tua, kasihan sama mama, takutnya jadi besar ntar kenapa-napa sama orang tua. Mbak Oki ya, ini tadi kan juga sudah sempat mengangkat mengenai pendidikan di keluarga ya. Ini juga sekarang takut gitu kalau keluarga. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini sebaiknya apa sih yang dilakukan? Ya itu juga yang mau saya bahas. Tapi sebelumnya saya masih menyambung soal pendidikan orang tua atau siapapun yang mengasuh seorang anak, apalagi anak perempuan. Ini saya masih nafasnya masih tersengal-sengal karena sedih sebenarnya, menahan kesedihan. Ketika kita memiliki seorang anak, ingat bahwa anak itu adalah amanah. Amanah artinya titipannya Allah yang sewaktu-waktu Allah bisa panggil, dan sewaktu-waktu nanti di hari akhir nanti ketika seorang anak misalnya ditarik oleh Allah ke nerakanya Allah, anak itu akan protes, anak itu akan bilang, kenapa harus aku yang ditarik ke nerakamu ya Allah, sedangkan aku ini nggak tahu apa-apa karena orang tuaku tidak pernah mengajariku agama apapun, orang tuaku nggak pernah mengajariku tentang kebaikan, tentang akhlak, sehingga kenapa kau hanya menarik aku saja. Sehingga Allah menarik juga orang tuanya atau siapapun yang mengasuh anak itu, jebloskan sama-sama ke nerakanya Allah. Karena orang tuanya atau tantenya atau siapapun itu tidak mengasuhnya dengan baik, amanah Allah, titipan Allah. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, kalau kita memiliki 2 anak perempuan, kita didik dengan baik, maka orang tuanya akan mendapatkan hijab dari nerakanya Allah. Akhirnya dia masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, kalau 3 anak juga seperti itu. Anak perempuan diistimewakan untuk senantiasa dididik dengan sangat baik. Kemudian sikap yang harus dilakukan sebenarnya tidak tepat kalau seorang anak dizolimi, diperlakukan seperti itu, berdiam saja karena merasa takut masalah akan lebih besar. Justru masalah akan besar kalau kita diam diri saja. Jadi si anak akan merasa dirinya kan sendiri, menghadapi apa-apa sendiri. Untuk usia anak-anak belasan tahun itu kan sangat rentan dan sangat sulit. Sehingga ketika sahabat perempuan di luar sana apabila mengalami hal yang serupa, kasih tahu. Kalau nggak mau ke orang tua karena takut orang tua kenapa-napa, kasih tahu kepada orang yang kira-kira bisa menolong kita. Jangan diam saja, karena ini membahayakan. Karena diri kita ini terlalu kecil umurnya, pemikirannya nggak sampai. Kalau kita senantiasa berjalan sendirian, mudah dibohongi, ditipu, dipermainkan. Kita butuh orang dewasa yang menemani kita untuk melindungi kita. Seperti itu. Baik Mbak Vera, cuma 1 poin dulu sebelum kita membahas lebih panjang lagi. Ini udah hubungan nggak seimbang loh ya. Anda layani pakai cinta, dia bermain-main. Pertanyaan saya satu hal terakhir, apa yang Anda harapkan dari hubungan Anda dengannya saat ini? Yang saya harapkan laki-laki tuh ngomong sama saya depan istrinya kalau benar-benar dia tuh janji nikahin saya. Dan saya juga pengen punya status, saya nggak mau. Anda masih ingin dinikahin? Sebentar, masih ingin dinikahin padahal dia nggak pernah memulai apapun dengan sungguh-sungguh. Dia permainkan cinta Anda. Anda hanya permainan untuk laki-laki usia 40-an yang sedang krisis tentang diri dan kehidupannya. Ini suatu pukulan buat kita semua ya sebagai seorang ibu dan seorang peran. Ini nanti kita akan membahas lebih panjang lagi karena durasi ini saat ini hanya untuk Mbak Yani, dan kita masih ada sahabat perempuan lagi yang akan menceritakan bagaimana perlakuan yang diterimanya saat menjadi TKW. Sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan.